Bab 104 tamat. Hari yang ditunggu telah tiba. Dira dan Agra sudah berada di rumah sakit, ditemani Evelyn dan juga Ferry. Sedangkan kedua orang tua Ray sudah berangkat ke bandara untuk menunggu kedatangan tamu mereka dari Indonesia. Aku jadi rindu ayah dan ibu. Lirih Dira saat tubuhnya sudah didorong masuk ke dalam ruang operasi. Ibu dan mama sedang dalam perjalanan kemari. Kamu harus kuat biar bisa ketemu mereka. Ya, pinta Arga dan diangguki oleh Dira. Dira sudah siap. Arga masih berada di dalam ruangan itu untuk menemani istrinya berjuang. Setelah seluruh proses persiapan telah selesai, lelaki itu tidak bercerita panjang lebar, dan hanya diam di samping Dira dengan jantung yang terus berdetak kencang. Para tim medis mulai melakukan tugas mereka masing-masing. Suara samar para tim medis yang saling berinteraksi terus terdengar di ruangan itu. Hingga tidak lama kemudian, suara tangis bayi berhasil memenuhi seluruh ruangan. Arga menatap wajah istrinya dengan mata yang berkaca. Tatapannya lalu tertuju pada bayi mungil yang sedang dibersihkan oleh petugas. Mau memeluknya sebentar, tanya suster yang sedang menggendong bayinya. Arga menatap istrinya sebentar, dan langsung mendapat anggukan kepala dari wanita terbaiknya itu. Tidak lama kemudian, bayi mungil yang begitu menggemaskan sudah berpindah tangan. Arga mendekatkan bibirnya di telinga si bayi, dan mulai melantunkan azan dengan suara yang begitu pelan di telinga putranya. Setelah tugas awalnya selesai, ia kembali menyerahkan bayi mungil itu kepada perawat. Karena bayinya lahir prematur, maka untuk sementara waktu akan membutuhkan inkubator. Arga kembali mendekati Dira. Proses masih sedang berlangsung. Senyum di bibir Dira masih belum pergi. Terlebih melihat wajah khawatir suaminya. Arga melirik ke arah dokter yang sudah berubah. Bukan lagi dokter yang mengani persalinan tadi. Apa semuanya baik-baik saja, Dok? Tanya Arga pada dokter lain yang berada di ruangan itu. Jangan khawatir, Pak. Semua berjalan lancar seperti yang kita rencanakan. Jawab dokter itu. Arga masih setia menemani Dira hingga proses operasi tersebut selesai. Pengangkatan rahim yang awalnya tidak disetujui Dira, telah berhasil dilakukan. Arga yang memutuskan, jika penyakit yang tiba-tiba masuk ke dalam tubuh istrinya itu harus diangkat hingga bersih. Namun, di samping pengangkatan akan ada yang harus direlakan, dan Arga tidak keberatan dengan hal itu. Baginya hanya memiliki satu anak bukan masalah. Yang terpenting Dira akan selalu bersamanya. Semua proses operasi sukses dan berjalan dengan lancar sesuai prediksi Dira. Wanita yang masih tetap sadarkan diri itu dibawa menuju ruangan yang sudah disiapkan khusus. Bahkan inkubator tempat bayi mungilnya berada tidak dibawa ke ruangan yang biasanya, tetapi dibawa ke ruangan khusus di mana Dira akan menjalani perawatan. Saat keluar dari ruang operasi, senyum di bibir Dira seketika mengembang saat mendapati 4 orang wanita yang ia tinggalkan di tanah air, sudah berdiri di depan ruangan. Bagaimana operasinya, Nak? Tanya Rara pada putranya. Alhamdulillah semuanya lancar, tuh cucu mama sudah lahir. Tampan pula. Jawab Arga masih sambil menggenggam tangan Dira. Alhamdulillah. Lalu bagaimana dengan Dira? Tanya Rara lagi. Wanita parubaya itu sudah beralih menatap wajah menantunya yang terus tersenyum. Dira juga baik, Ma. Jawab Dira pelan. Ibu ikut senang. Selamat ya, Nak. Usap Ziana di puncak kepala putrinya. Berbeda dengan Rara dan Ziana yang langsung menanyakan kabar Dira. Dua wanita yang juga sedang mengandung terus saja mengusap-usap kaca di mana keponakan mereka berada. Aira menatap takjub bayi tampan itu, sambil memegang perutnya yang mulai terlihat membuncit. Aku benar-benar bakalan jadi pengangguran, Kak. Gumamnya. Danira menghentikan aktivitasnya yang sedang mengajak keponakannya berbicara, dan membiarkan para suster itu untuk membawa keponakan mungilnya menuju ruang perawatan. Pengangguran, maksud kamu? Tanya Nira tidak mengerti. Mana bisa aku ninggalin bayi menggemaskan seperti itu di rumah? Jawab Aira. Danira tertawa mendengar kalimat mengenaskan dari adik iparnya. Udah terima aja. Yang penting pengangguran banyak duit. Tenang aja. Kamu bakal dapat gaji berapapun kamu mau. Cukup lakukan saja dengan baik apa yang sudah aku ajarkan.
Ujar Nira. Wanita mesum itu segera menarik lengan adik iparnya. Lalu melangkah menuju ruangan di mana ponakan dan adiknya dibawa. Jadi istri soleha? Tanya Aira. Istri solehot. Soleha tapi hot. Ujar Nira membenarkan. Aira dengan polosnya mengangguk paham. Dan itu kembali membuat Nira tertawa geli. Keduanya terus mengikuti kemana inkubator didorong. Hingga beberapa saat kemudian, mereka tiba di dalam ruangan yang begitu mewah. Ranjang yang tersedia di sana terlihat bukanlah ranjang untuk pasien. Sekaya apa sih mama mertuaku ini? Mau aku rampas hartanya sampai habis. Gumam Nira membuat Aira seketika menoleh. Jangan jadi menantu yang durhaka kakak. Kakak gak tahu. Keranda mayat terbang. Jasad hanyut di sungai dan masih banyak lagi azab untuk anak yang durhaka terhadap orang tua. Ujar Aira menasehati. Lalu soundtracknya ku menangis. Nira tertawa. Nah itu tahu. Aira menimpali. Setelah pembahasan tentang keranda terbang, keduanya melangkah menuju ranjang di mana Dira sedang berada. Selamat sudah resmi menjadi seorang ibu. Ucap Nira setelah tubuhnya sudah duduk di sisi ranjang di mana Dira sedang berbaring. Aira pun mengatakan selamat atas kelahiran anggota baru keluarga, sambil membawa tubuhnya duduk di kursi yang ada di samping ranjang. Dira mengangguk, kemudian mengucapkan terima kasih pada kakak kembar dan adik iparnya. Tiga wanita yang nampak selalu akur itu mulai bercerita banyak hal. Tidak, Dira hanya menyimak pembicaraan sambil tersenyum. Sedangkan Aira hanya bisa memasang ekspresi berbeda di wajahnya. Ketika Nira terus saja membahas misinya yang ingin mengajak adik iparnya untuk menjadi istri yang solehot biar gaji dari suami lancar. Tidak ada yang lebih membahagiakan hati, selain dikelilingi oleh orang-orang yang dicintai dan juga mencintai kita. Senyum manis Nira yang dulu selalu ia abaikan, kini menjadi salah satu obat yang mampu membuat bibirnya ikut tertarik. Lengkap rasanya. Memiliki kakak perempuan yang terlampau agresif. Dan juga adik perempuan yang memiliki tingkat kepolosan yang luar biasa. Membuat kepribadiannya yang pendiam dan hambar menjadi lebih berwarna. Hai. Suara lembut dari belakang Aira mampu menghentikan pembahasan absurd Nira. Ketiga wanita yang ada di sana kompak menoleh ke asal suara. Dira tersenyum saat melihat sahabatnya yang beberapa saat lalu tidak terlihat, kini menampakkan diri di hadapan mereka. Danira ikut tersenyum, terlebih melihat sosok laki-laki yang baru memasuki ruangan. Hai Elin, Danira menyapa tanpa sungkan. Evelyn tersenyum saat mendengar nama yang disebut Danira. Selama ini, Ferry lah orang yang pertama memanggilnya dengan nama itu. Danira beranjak dari atas ranjang di mana adiknya sedang terbaring, lalu melangkah menuju laki-laki yang juga sedang melangkah ke arah mereka. Evelyn tersenyum saat melihat kakak kembar dari sahabatnya ini mengabaikan keberadaannya, dan hanya menghambur memeluk calon suaminya. Ah, aku akan jadi orang yang ditinggalkan menjelang hari pernikahan, keluh Ferry sambil menepuk punggung sahabatnya. Aku sengaja, biar kamu ngerasain gimana jadi aku. Jawab Nira masih terus membenamkan tubuhnya dalam pelukan Ferry. Selamat untuk pernikahan kalian, sambungnya tulus. Ferry terdiam. Beberapa saat kemudian pelukan mereka terurai. Lelaki yang tadinya terlihat kaku karena pertemuan mereka, tiba-tiba membungkukkan badan dan menyapa keponakannya yang masih berada di dalam kandungan. Hai jagoan, jangan jadi jahat seperti mami kamu ya. Jadilah lelaki hebat seperti papi kamu. Ujar Ferry dan langsung mendapat tabokan dari Danira. Enak aja jagoan. Ini Princess tahu. Ujar Nira tidak terima. Aku mau jodohin dia sama bayi tampan yang ada di sana. Nira menunjuk inkubator di mana keponakannya berada. Apaan rencana jahatmu itu? Kayak gak ada anak laki-laki lain aja. Ujar Ferry tidak terima. Anak-anak aku. Terserah akulah. Nggak mau peluk aku. Suara Evelyn menghentikan perdebatan dua sahabat itu. Danira tersenyum dan menyambut uluran tangan wanita yang berhasil memberinya kesempatan untuk menikah bersama laki-laki sehebat Arion. Mengapa ia berpikir seperti itu? Karena menurutnya, jika bukan kehadiran Elin, belum tentu ia dan Arion akan bersama hari ini.
Selamat untuk pernikahan kalian, ucap Nira. Belum nikah. Dan mungkin gak akan nikah. Keke Evelyn membuat Danira ikut tertawa. Kita tidak akan tahu dengan siapa kita akan menghabiskan hidup bersama nanti. Itu semua adalah bagian dari rencana yang sudah diatur oleh Sang Pencipta. Yang perlu kita lakukan adalah tetaplah berpikir positif dan percaya jika takdir yang Allah tentukan adalah yang terbaik. Sejatinya, setiap manusia memiliki pilihan untuk menentukan akan sebahagia apa nanti hidupnya. Akan tetapi perlu digarisbawahi juga, jika kehidupan yang kita jalani saat ini, semuanya sudah diatur oleh Sang Pemilik kehidupan. Danira Florence Prasetyo, gadis cantik yang selalu berlapang dada dengan segala hal yang terkadang tidak bisa ia terima dalam hidupnya. Ia selalu berpikir, jika semua tiang datangnya dari Allah, adalah yang terbaik untuknya. Dari Danira kita belajar, jika sesuatu yang baik tidak akan pernah Allah izinkan jauh dari kita, kecuali akan diganti dengan yang lebih baik. Nadira Agatha Prasetyo. Dari gadis manis dan dingin ini kita belajar, jika menyimpan sesuatu yang mengganjal di dalam hati seorang diri akan membuat kita jauh dari orang-orang tercinta. Tetapi, sebagai manusia kita juga perlu membatasi diri. Karena tidak semua hal yang terjadi dalam hidup kita perlu diberitahukan pada semua orang. Abizar Prasetyo. Untuk para lelaki di luar sana, tinggalkan atau halalkan. Belajarlah dari Abizar, bahwa pembuktian tertinggi dari sebuah ras cinta adalah dengan menikahinya. Ketiga bersaudara yang memiliki karakter berbeda, namun sama-sama baik ini tidak lepas dari didikan orang tua mereka yang begitu luar biasa. Berikan didikan tentang etika lebih dulu, barulah ilmu. Karena banyak manusia yang berilmu, namun sangatlah minim etika. Akan tetapi jika seseorang sudah memiliki etika yang baik, maka ia pun akan memiliki ilmu yang bermanfaat nanti. Halaman mansion mewah yang ada di salah satu kota di Singapura nampak begitu meriah. Orang-orang penting baik dari kalangan pengusaha ataupun pejabat terus berdatangan untuk ikut menyaksikan hari sakral kedua mempelai. Akad nikah sudah berlangsung 2 hari yang lalu di salah satu masjid yang ada di sana. Hari ini adalah hari resepsi pernikahan. Tidak terlalu megah, akan tetapi begitu indah dipandang mata. Evelyn nampak begitu cantik dengan terusan batik khas Indonesia. Begitu pula dengan Ferry. Laki-laki yang baru 2 hari lalu resmi menjadi seorang suami itu nampak terlihat begitu mempesona dengan kemeja yang bermotif serupa. Di salah satu meja besar, sudah terdapat 3 saudara bersama pasangan mereka masing-masing. Abizar yang mulai bertingkah posesif dengan istrinya yang masih memiliki tingkat kepolosan yang hakiki, selalu menjadi korban pembulian dari kedua kakaknya. Arga yang mulai lupa dengan istrinya, Karen kehadiran buah hatinya 2 bulan yang lalu, masih setia memeluk sambil mencium gemas pipi gembul putranya. Berbeda dengan Arion, lelaki yang selalu saja menjadi korban kejahilan istrinya, kini semakin frustasi. Bagaimana tidak? Kaki mulus yang ia sudah tahu siapa pemiliknya terus saja merayap hingga ke betis yang tertutup celana panjang berbahan kain. Dan lihatlah wajah jahil dan menggemaskan itu, seakan membuat Arion untuk segera membawa istri mesumnya itu ke dalam kamar mereka. Jangan natap aku. Entar aku baper. Masih banyak tamu loh di sini, ujar Nira sambil mengedipkan matanya berulang kali. Ujung kakinya masih terus melancarkan aksinya di bawah meja. Cih, Kak Arion lagi gak natap kakak. Jangan kepedean deh. Abizar menikmati. Danira hanya tertawa mendengar ocehan dari adik tamannya. Kamu kapan kembali ke Indonesia? Dira menatap adik sepupunya yang sejak tadi terus menatap adik iparnya. Belum tahu Kak Dira, jawab Gio gelagapan. Dira mengusap lembut punggung adik sepupunya itu, berharap usapan lembut yang ia berikan mampu memberikan sedikit kekuatan untuk Gio. Jika seseorang tidak bisa kamu miliki, berarti orang itu memang bukan yang terbaik. Percaya padaku, karena aku sudah merasakannya, ujar Danira. Gio hanya mengangguk mengerti. Ia sudah mengikhlaskan, meskipun belum sepenuhnya hilang. Mencintai seseorang tidak harus memilikinya bukan? Melihat senyum bahagia
dan berada di tangan orang tepat. Sepertinya cukup, jawabnya. Danira mengangkat kedua belah tangannya, lalu menghadiahkan 2 jempol untuk adik sepupunya yang begitu keren. Asteris 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 asteris. Di meja yang lain, tampak para orang tua sedang bercengkrama dengan hangatnya. Hubungan rumit di masa lalu tidak lagi menjadi pembatas keharmonisan mereka saat ini. Kembali lagi, setiap kehidupan manusia punya porsinya masing-masing. Mungkin kejadian di masa lalu akan tetap membekas. Namun, bukan berarti bekas itu akan menjadi penghalang silaturahim di masa sekarang. Lupakan dan jadikan pembelajaran. Ambil hikmah dari setiap kejadian dan buang buruknya. Kejadian di masa lalu akan terbawa angin bersama dengan waktu yang terus berjalan. Pilihan. Akan ada banyak pilihan untuk menjalani hidup di masa depan. Dan orang-orang yang pernah saling berkaitan di masa lalu ini memilih untuk bahagia. Orang-orang yang pernah saling menyakiti di masa lalu ini memilih jalan sederhana untuk bahagia di kehidupan masing-masing, yaitu melupakan hal buruk yang pernah terjadi di masa lalu. Semua orang berkumpul di sana, tidak lagi membicarakan kejadian di masa lalu mereka, tetapi menceritakan banyak hal bahagia yang mereka miliki saat ini. Anak-anak yang baik, dan sudah memiliki kehidupan yang baik juga. Evelyn meminta fotografer yang ada di sana untuk memotret para orang tua yang sedang tersenyum hangat sambil membicarakan banyak hal tentang anak-anak mereka. Gadis cantik yang tidak kalah baik itu tidak lupa mengajak suaminya untuk mengabadikan momen yang mungkin setelah ini tidak akan terjadi lagi karena kesibukan mereka masing-masing. Ferry pun menyambut dengan antusias permintaan istrinya, dan mengambil tempat yang baik di antara para calon orang tua muda yang ada di sana. Sepertinya kita harus bergabung di sana. Tidak ada yang tahu kapan hari terakhir di dunia tiba. Dan semoga momen ini akan selalu membuat kita ingat, jika kebersamaan itu penting. Ujar Ferry. Arga dan yang lainnya menyetujui ide Ferry. Mereka lalu berpindah tempat dan bergabung dengan para orang tua mereka. Semua orang yang berada dalam satu frame itu pernah terlibat dalam hubungan yang rumit. Akan tetapi mereka memilih untuk tidak melewati garis takdir yang sudah Allah tentukan. Momen yang sangat langka itu mereka manfaatkan dengan baik, bukan untuk meminta maaf karena kejadian di masa lalu, akan tetapi membahas banyak rencana untuk kedepannya yang jauh lebih baik dari hari ini. Tidak lagi menyesali kejadian belasan tahun di masa lalu, akan tetapi merencanakan banyak hal kebaikan di masa yang akan datang. Orang-orang yang beriman dan berilmu akan selalu bisa membedakan mana cinta yang sesungguhnya dan mana obsesi. Tamat.